Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami mohon maaf ya Bu, juga terima kasih atas waktunya Ibu telah menyempatkan waktunya. Kami dari mahasiswa Universitas Peradaban akan mewawancarai Ibu mengenai cerdas istimewa dan bakat istimewa. Sebelumnya dimohon Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Maslahatul Zuhriya. Ya, berarti saya di sini sebagai guru ya. Tapi saya di sini mengajarnya jenjang TKLB. Ya. Kalau boleh tahu Bu, di sini total siswa ada berapaan? Jumlah siswanya itu berarti keseluruhan. Iya. Keseluruhan itu ada sekitar 74 siswa. Banyak ya Bu? Ya soalnya kan dari TK sampai TK, SD, SMP. Langsung aja ya Bu. Ya. Saya mau tanya, dari segi akademik sendiri yang dimaksud anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa itu seperti apa? Cerdas istimewa dan Berbakat istimewa. berbakat istimewa. Cerdas istimewa ya. Kalau cerdas istimewa itu kan, kalau cerdas kan berarti sesuatu yang kadang kita itu nggak nggak nyangka ya, tapi ternyata mereka bisa gitu loh. Kita nggak kepikiran kayak gitu, tapi mereka ternyata bisa kayak gitu. Nah, mungkin kalau cerdas istimewa itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin kayak misalkan anak autis ya. Ya, anak autis itu misalkan kalau misalkan sebenarnya kalau kita bimbing itu kan mereka sebenarnya bisa ya. Salah satu contohnya itu mungkin tetangga saya ada ya, mereka itu autis, sebentar, namanya itu Tangki. Jadi dia itu didiagnosa itu autis. Nah, tapi ternyata dia itu punya kecerdasan yang di luar rata-rata. Mungkin kalau kesehariannya mungkin ya, kalau kesehariannya itu si anak itu terlihat seperti apatis dengan lingkungan sekitarnya, dia itu cuek sekali. Tapi ketika dia diajarkan sesuatu langsung nangkep, langsung cepet. Bahkan itu ikut akselerasi. Iya, SMP-nya aja di SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Itu hanya saja mungkin secara kepribadiannya, komunikasi, mungkin komunikasi dengan teman-teman sekitarnya itu kurang. Tuh. Itu yang dimaksud. Ya, itu menurut saya yang dimaksud cerdas istimewa. Contohnya anak-anak, saya ambil contoh satu ya di sini ya, itu tunagrahita. Nah, ketika dia pulang sekolah kondisi hujan, dia nggak bawa itu, dia naik motor, dijemput sama ayahnya, dia naik motor. Nah, dia itu pada saat itu dia minta kresek dengan bahasanya dia ya, karena dia juga ngomong komunikasinya belum lancar. Dulu minta kresek kayak gitu. Buat apa Zahra kayak gitu? Gitu. Karena hujan dia nggak mau tasnya basah. Akhirnya buat dilindungin tasnya ternyata. Nah, ternyata kita nggak nyangka, tak kira tasnya mau dimasukin ke kresek, mau dijinjing kayak gini kan. Ternyata enggak. Ternyata dia dibikin kayak tas yang ada itunya loh, yang buat nutupin
Iya, jadi diikat di sininya tapi tetap digendong loh. Nah, itu kan termasuk cerdas. Iya. Kita juga nggak kepikiran sampai situ. Yang lain juga, walah Zara, pinter sekali kamu ya. Lah, itu kan maksudnya walaupun anak-anak seperti itu, tapi pikiran mereka sampai situ. Ya, lah, itu menurut saya itu bisa dikatakan juga cerdas, satu kecerdasan buat mereka kayak gitu. Dah. Nah, terus apa lagi? Terus pertanyaan kedua ya Bu, bagaimana kontrol emosi anak berbakat istimewa dan anak cerdas istimewa menurut Ibu? Berbakat istimewa dan cerdas istimewa. Iya. Kalau berbakat itu kan berarti mereka memang sudah punya bakat ya. Iya. Kayak misalkan tunarungu, kita ada siswa tunarungu, itu dia memang punya bakat untuk apa ya, melukis. Jadi ketika kita membimbing dia untuk melukis, ya bisa gampang kayak gitu loh. Jadi kalau berbakat istimewa, kalau menurut saya emosinya lebih terkontrol. Kalau anak-anak kayak anak-anak tunarungu, terus anak-anak daksa tapi yang ringan ya, daksa yang ringan itu, tunagrahita yang ringan juga emosinya lebih terkontrol gitu. Tapi kalau misalkan cerdas istimewa, kalau kayak itu lebih kayak ke autis ya, itu emosinya kadang belum stabil. Kalau misalkan ada satu kemauan mereka yang tidak terpenuhi, ya mereka bisa kadang melukai diri sendiri. Kadang ya seringnya sih itu melukai diri sendiri. Apalagi kalau misalkan suasana seperti ini, berisik, nah itu mereka nggak bisa. Mereka akan tambah stres, mereka teriak-teriak. Berarti harus tenang gitu. Harus tenang. Dan kalau misalkan ngobrol dengan anak-anak yang seperti itu, harus matanya ditatap. Harus matanya ditatap. Kan kadang mereka nggak mau menatap mata lawan bicaranya. Kalau misalkan tanya, Faris, duduk, terus duduk pun harus benar-benar dipegang, misalkan Faris ikutin bu guru, ini gambar apa, kayak gitu. Ya mereka nggak mau lihat, harus mereka matanya kemana-mana, kayak gitu. Jadi harus benar-benar di depannya kayak gini, harus benar-benar kalau anak autis ngobrol sama anak autis hiperaktif itu kan nada suaranya harus tegas. Nggak bisa kalau misalkan saya ngobrol seperti ini, nggak bisa. Terus selanjutnya ya Bu, terus apa perbedaan anak berbakat istimewa dengan anak berprestasi menurut Ibu? Berbakat istimewa Dengan anak berprestasi. Kalau apa berprestasi ini untuk ABK kan? Iya, untuk ABK. Berarti yaitu kalau apa tadi, berprestasi dan bakat istimewa. Ya, kalau misalkan berprestasi itu kan berarti mereka apa ya? Mereka bisa mencerna apa yang kita sampaikan kan. Kalau berprestasi misalkan kita latih mereka untuk menari gitu, mereka bisa. Terus ketika mereka tampil di depan umum itu mereka pernah anak-anak tunagrahita campuran ya, tunagrahita ringan, terus ada yang anak-anak Down syndrome juga, kita latih nari, kita ikut mereka kontes dan mereka itu bisa meraih apa sih, walaupun juara favorit ya. Ya itu kan berprestasi ya, bagi kami kayak gitu. Tapi kalau misalkan berbakat apa? Bakat istimewa, iya. Berarti kan kalau bakat istimewa itu kan berarti mereka kayak misalkan contoh Andika itu Down syndrome. Andika itu Down syndrome, dia lebih suka ke musik dan suka ini loh, apa sih, tabuhan meja. Tabuhan meja. Nah, itu berirama. Iya.
dan itu berirama. Iya. Kadang sambil sholawatan, Oh. sambil kayak gini tapi nyambung. Nah berarti kan si Andika ini sebenarnya punya bakat di musik kan. Iya. Tinggal kita arahkan saja, tinggal kita bimbing. Cuman kadang ya mungkin itu bakat ya, salah satu bakat istimewa. Cuman kadang apa ya, ketika dilatih itu kan susah ya menjelaskannya. Iya, kadang memang harus ya, yang latih itu harus benar-benar bisa komunikasi juga dengan si Andika kan. Terus Jadi bagaimana Bu? Kayak pelayanan atau penanganan anak berbakat istimewa dan anak cerdas istimewa. berbakat ya, berarti kalau untuk bakatnya itu untuk mengembangkannya ya, itu kan kita selain ada pelajaran yang umum, kita ada vokasi juga. Ada vokasi melukis, terus apalagi ya, melukis, tata boga, batik, prakarya. Itu untuk bakat, untuk mengembangkan bakat mereka, kita ikutkan mereka untuk ke vokasinya. Tapi kalau untuk berprestasi, kebetulan karena kita di sini kan ketunaannya lumayan berat ya. Kalau untuk prestasinya mungkin kita belum ada ya untuk ke anak-anaknya loh. Kalau anak kebutuhan khusus yang biasa itu bisa menjadi anak yang cerdas istimewa nggak? Berkebutuhan khusus yang biasa. Yang biasa itu bisa jadi cerdas istimewa. Sebenarnya cerdas istimewa itu masuk kategori ABK ya. Kalau cerdas istimewa ya. Iya. Kalau misalkan kayak tunagrahita, Iya, misalnya. ya kemungkinan bisa, tapi itu benar-benar berarti harus ekstra banget. Jadi Iya, antara guru dan orang tua juga harus benar-benar ada kerjasama ya. Tapi kan kalau misalkan anak-anak yang kayak Down syndrome, kayak cerebral palsy, tunagrahita gitu, autis pun ada berat ada ringan masalahnya. Nah kalau kayak mereka kan kita juga nggak bisa memaksakan gitu loh Mas. Ibaratnya mereka itu dikasih sama yang di atas, porsinya segitu kayak gitu. Ibarat cangkir ya, kalau diisi air, kalau misalkan isinya sudah segitu porsinya, kalau dituang gelas yang lebih besar dituang ke cangkirnya kan akan meluap kan, nggak bisa menampung. Nah ya, mungkin seperti itu. Kemungkinan ada, tapi kayaknya berat ya. Ya ibaratnya, iya mereka porsinya sudah seperti itu gitu loh. Mau tanya lagi Bu, berarti di sini belum menyediakan kelas akselerasi. Belum. Berarti masih kelas biasa ya? Iya. 1, 2, 3. Masih kelas reguler. Belum ada akselerasi. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya sama-sama. Maksudnya saya juga barangkali mungkin jawaban saya kurang pas ya. Ya saya juga minta maaf. Ya. Sekian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.